Orang itu udah tergantung di pohon jambu. Orang itu udah tergantung di pohon jambu. Si temen yang gantung diri, dia kan nggak tahu bahwa dia itu udah meninggal. Iya. Dia itu berbincang-bincang sama si yang udah meninggal itu. Sempat disasar itu. Sempat disasar itu. Oke, kembali lagi di channel Mr. Basti, misteri bikin Anda serem. Ih. Dan kali ini gue bakal ngundang lagi satu tamu yang sudah tidak asing lagi kayak kemarin ya. Ini adalah Mas Agus Koswara. Ya, Oke, terima bagus, kasih. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kali ini Mas Agus ini atau Kang Agus ini akan menceritakan pengalaman horor lagi di kota asalnya, yaitu kota Cianjur, di suatu jembatan ya, yang katanya itu angker dan ada kejadian atau peristiwa historikal yang bikin orang-orang itu pada tercengang lah. Intinya itu serem banget. Ya udah, Agus, jadi cerita singkatnya kayak gimana sih? Jadi diawali dari sebuah desa gitu, ada seorang petani lah gitu, atau yang suka berkebun, nanam nanam padi lah gitu. Nah, si orang itu terkenal di kampungnya itu orangnya baik gitu kan, gak neko-neko kayak gitu. Terus pas waktu warga setempat dikejutkan dengan adanya peristiwa gitu ya, dengan adanya peristiwa yaitu kejadian gantung diri gitu kan. Oke, tahan dulu Kang Agus. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Jangan lupa kalian sebelum nonton ini kalian sholat dulu dan jangan lupa makan dulu lah. Gunakan headset ya biar suasananya itu terasa mencekam. Oke, silakan Kang Agus. Ya, makasih. Jadi kejadiannya saya harinya lupa lah gitu ya. Tapi jamnya saya ingat gitu pas waktu kejadian itu. Jadi ada seorang dari, biasalah kan si jalan di jalan jembatan itu jalannya hidup gitu ya, suka banyak lalu orang gitu kan. Soalnya kan Gede nggak itu jalannya atau masuk mobil motor? enggak sih, itu cuman kita jalan berdua aja gitu, Jalan setapak. jalan setapak Iya. gitu ukurannya kayak gitu kan. Biasanya itu kan jalan tuh penghubung antara Desa ke desa. ya. Ya. Di desa saya itu suka belanja ke desa yang lain gitu kan, soalnya kan di situ ada pasar, terus harganya pada murah-murah. Nah, pas waktu jam 6 pagi ada orang yang mau belanja gitu ya ke pasar sana, dikejutkan dengan seseorang gitu kan, dan seseorang pas waktu melihat si orang itu udah tergantung di pohon jambu. Nah, misalkan ini pohon jambunya, nah sebelah sini sasak rawayan itu kan kelihatan. Dari sana kelihatan, dari sini kelihatan lebih jelas gitu kan. Jadi jembatan di dekat jembatan itu ya Kang? Iya, jembatan itu pas jembatan itu. Terus pas waktu lihat si orang itu langsung pingsan, dia kaget kan, dia kaget. Setengah jam lah gitu ya, baru ada orang lagi yang melewat kan. Ya, biasa dia juga mau belanja kayak gitu, belanja ya buat hari-hari kayak gitu, yang punya toko atau yang punya apalah gitu ya. Itu pagi ya keadaannya gitu? Pagi, jam 6 pagi itu, jam 6 pagi. Pas itu si orang itu yang orang yang kedua itu niatnya awalnya nggak fokus sama yang udah gantung diri, ya fokusnya ngelihat
Yang orang itu pingsan. yang pingsan. Oh. Pas dia ngelihat si yang pingsan, lalu dia nengok ke atas, ada orang yang gantung diri gitu, yang bunuh diri. Waduh. Terus dia juga berteriak. Otomatis kan si orang-orang yang di belakang udah pada rame kan, yang pada mau lewat gitu ya, yang mau pada ngerjakan aktivitasnya gitu kan. Ada kaget, nah berkerumun lah di sana. Langsung ada kepala desa, ya ada tokoh-tokoh masyarakat lah kayak gitu, udah rame lah kayak gitu, udah ketahuan. Dan yang lebih menegangkan gitu kan, 3 hari sesudah kejadian, ini gua 3 hari sesudah kejadian, ada yang si temen yang gantung diri, dia kan nggak tahu bahwa dia tuh udah meninggal. Iya. Nggak tahu kan. Pas waktu pulang dari merantau dari kota gitu kan, mau pulang ke kampung. Nah, yang lebih menghebohkan yaitu berbincang-bincang sama si yang udah meninggal itu. Ini Sempat berbincang-bincang. Nah, bahkan dia juga nanya gitu. kejadiannya di jembatan itu atau di tempat yang berbeda? Di jembatan itu kejadiannya. Nah, setelah itu dia tuh berbincang-bincang sama orang yang sedang meninggal itu. Dia kan nggak tahu gitu, ngobrol aja wolas kayak gitu. Malahan si tempat kejadian kan sebelah sini. Nah, si orang yang meninggal itu nyamperin ya, ngobrol atau apa gitu kan. Nah, pas waktu pulang, si teman yang dari kota itu dikasih tahu sama keluarganya bahwa dia itu udah meninggal. Sampai shock juga dia. Nah, sudah tahu, dia juga ikut sakit. Sakit aja karena kaget. Malah kan rumahnya tuh sebelahan ya. Dekat lah ya. Dekat lah gitu. Ada jarak 3 rumah lah sama itu kan rumahnya kayak gitu. Nah, sudah kejadian itu heboh lah terus. Kan satu desa udah pada tahu lah gitu. Bahwa di Sasak Rawayan itu ada gantung diri gitu, ada orang yang bunuh diri lah gitu. Terus dia juga ngomong, saya juga berbincang sama si orang yang gantung diri itu. Dia juga kaget gitu ya, dia juga kaget kayak gitu. Nah, jarak kurun 2 minggu gak ada orang yang melewati sana, otomatis mati total. Oh iya. Secara 2 minggu. Itu lewatnya waktunya kapan itu? Nggak ada yang berani itu jam berapa ke jam berapa, atau pagi normal aja biasa ada yang lewat siang pagi? Nah, setelah maghrib kah atau siang juga nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Siang juga? Wah. Ada sih ya, emang orang yang lewat ya. Beberapa lah. Beberapa, nggak sendiri ya, bareng-bareng kayak gitu. Nah itu suasana mencekam selama 2 minggu. Bayangin nggak ada orang yang lewat. Jadi mendingan muter jauh aja daripada lewat situ. Kayak gitu, jalan jauh gitu kan. Oh iya. Kalau jalan ke situ kan jalan alternatifnya, bisa lebih dekat gitu, bisa langsung sampai itu selama 2 minggu. Yang paling ini yaitu selama 2 minggu itu ada yang bilang di tempat kejadiannya dia tuh suka duduk. Ini takal jambu. Nah, pohon jambu ya. Pohon jambu kan ini sasak ada rawayannya, ada sasaknya. batang sasaknya. Terus di sini ada batang yang pohon jambu kayak gitu kan, rindang kayak gitu. Nah, di sini ada tempat duduk, nongkrong lah biasa. Nah kan kalau misalkan ini kan capek, diam dulu di situ sambil rehat lah sejenak rehat sejenak. Suka ngelihat orang itu di situ yang meninggal bunuh diri. Selama 2 minggu dia tuh munculnya maghrib lah gitu, pada maghrib kayak gitu. Itu duduk aja atau gimana, berdiri? Pokoknya ada lah gitu. Pokoknya ada. Terus yang lebih ininya, dia tuh nggak menampakkan wujud dia gitu.
menampakkan wujud dia. Jadi semacam apa ya, semacam tumpukan kain-kain kayak gitu, Oh. semacam tumpukan kain. Jadi bukan sosok manusia atau Bukan. menyerupai dia. Bukan, bukan. Oh. Tapi orang-orang cenderung nyangkanya dia gitu kan. Iya. Udah seujon duluan ya gitu. Selama 2 minggu. Heeh. Otomatis kan lumpuh total tuh, gak ada orang yang mau lewat gitu kan. Ya paling mau lewat kan bareng-bareng kayak gitu. Selama 2 minggu itu. Sudah kejadian itu 2 minggu, ya barulah orang-orang bisa lewat. Seperti itu sih, Pak. Terus dikabarkan sih, wah, dari dulu juga emang banyak kejadian yang apa, yang menyeramkan. Ada yang tenggelam juga di situ kan, gitu. suka apa, berenang gitu kan. Anak kecil biasanya. Emang enak sih spotnya buat berenang, buat ini kan. Tapi suka ada air besar yang dadak. Arusnya tiba-tiba besar. Gitu. Tiba-tiba besar. Bahkan ada yang juga mati karena apa, goyang-goyang. Oh. Goyang-goyang si sesak rawayan itu goyang. Jembatannya ya? Jembatannya goyang. Jadi sebelum ada yang gantung diri di situ juga Banyak kejadian. banyak kejadian dan banyak kejanggalan yang lain. Itu ada peristiwa orang yang diganggu atau gimana nggak? Kalau diganggu sih nggak ada ya, cuman Ditampakin doang gitu. nampakkan diri aja dia gitu, kayak gitu. Itu Akang sendiri pernah ngalamin sesuatu nggak di jembatan itu? Saya sih pernah apa lewat. Kalau nggak ini waktu sih jam 4 sore, saya kan masih siang gitu ya, masih berani lah, masih terang gitu kan. Pas waktu itu saya tuh mau ke saudara ya di apa nama itu di Pasir Ancak lah gitu. Oh, kampung sebelah. Kampung sebelah. Saya juga nggak sendiri sih, sama saudara. Kan waktu itu ada pengalihan jalan gitu kan. Biasanya jalur utama itu yang dipakai itu jalur utama lebih dekat. Nah ini mah dipindahin kan, mau ada jalan yang gede lah gitu, diperbaiki. Saya sempat disasar itu. Disasarin. Sempat nyasar lah kayak gitu. Belum pernah ke sana sebelumnya gitu. Udah Tapi tiba-tiba nyasar. Aduh, gila. Pas saya lihat jam, udah gelap. Itu berapa lama itu? Kira-kira kurang lebih 5 jam. 5 jam. 5 jam. Itu estimasi ke sana harusnya berapa jam? Ya paling sejam juga cukup. Ini 5 jam. Ini 5 jam. Gila. Karena kan di situ juga emang terkenal apa, angker gitu. Jadi ya banyak orang yang tahu lah gitu bahwa di situ jangan sampai lewat dari jam 5 gitu. Kalau jam 5 menjelang maghrib. Kayak gitu. Ya adalah kejadian. Ketika disasarin itu ada kejadian apa? Pas waktu ketika saya nyasar tuh, saya tuh enak aja berjalan. Tapi yang saya rasain kok masih di sini terus bermuter gitu kan. Bermuter. Bahkan saudara saya juga yang di kampung Sabarang gitu ya nungguin. Nggak nyampe-nyampe. Kan kalau dulu mah zamannya apa ya? Mesti nggak ada HP sih. Jadi kontak juga bingung kan? Bingung gitu. Akhirnya dia juga penasaran, si saudara saya yang di kampung Seberang nyari. Pas ketemu, saya ditemuin sama dia di pohon bambu kuning disasarin. Lagi ngapain tuh? Ya kata saudara saya itu saya lagi tiduran aja. Sama yang ditemenin? Iya. Lagi tiduran aja. Tuh. Tapi Akang itu ngerasanya gimana? Emang lagi tiduran atau ketiduran atau nggak sadar gimana? Kalau saya sih dia lagi jalan aja. Lagi jalan. Lagi jalan aja. Terus pas ketemu saudara yang dari kampung sebelah gimana? Pas ketemu ya saya langsung diberi doa lah, diruqyah atau gimana sama orang-orang orang pintar, sama Pak Ustadz lah kayak gitu. Pas waktu itu saya cerita, ya jadi intinya jangan sampai mendekati maghrib kalau mau ini ke sana. Saya juga salah juga sih Pak sih. Saya juga sempat sompral kayak gitu. Ya malum lah kalau anak kecil kan dulu kan gak percaya atau gimana lah gitu kan, hal-hal kayak gitu. Akhirnya kan saya ngalami sendiri kayak gitu.
Jadi sumberannya kayak gimana tuh? Jadi intinya saya tuh nggak percaya gitu, seperti ngomong kayak gini, nggak mungkin lah zaman sekarang gitu kan, masih ada yang kayak gitu. Saya nggak percaya. Nah, akhirnya tanpa saya sadari, saya itu dibawa gitu ke alam apa, Mungkin alam dia dimensi lain ya. dimensi lain kayak gitu. Karena 5 jam ya muter-muter di tempat yang sama gitu. Iya, 5 jam. Kalau saya pribadi sih ngerasanya nggak disasarin gitu, nggak, cuman ya pas lihat kok di sini gitu, kok di sini terus. Tapi itu serasa sebentar gitu ya. Ya sebentar lah, serasa sebentar. Tapi pas ditemuin udah sekitar 5 jam. 5 jam. Sekarang kan saya berangkat dari rumah jam apa? Jam 4 sore. Nah, sampai Sasak Rawayan ya Udah malam. jam 5. Ada sejam lagi kan. Itu kan waktu larangannya, jangan sampai gitu kan. Misalkan, nah kalau udah jam 5 kayak gitu udah pasti ada aja lah kejadian-kejadian yang mistis gitu kan. Jadi ditemuin sama saudara yang di kampung seberang itu udah malam. Udah malam. Cuma aja ketemu kan. Ya untungnya bareng-bareng lah pada ini pada baik, lapor sama RT RW sama Pak Ustadz gitu. Soalnya kan pas waktu seminggu ke belakang saya juga mau ke sana itu ngomong dulu gitu kan. Hari itu jam kita sana. Tapi ditungguin nggak datang. Timbul rasa cemas kayak gitu, akhirnya saya disasarin gitu. Jadi intinya kalau misalkan penglihatan saya pribadi gitu, perasaan saya pribadi, saya mah rasanya enjoy aja gitu, nggak ini. Tapi kan sebagai jasad, intinya yang real gitu kan, yang nyata, saya itu udah tengkurap aja tiduran kayak gitu. Sama saudara saya juga, sama kakak saya. Sudah kejadian itu saya nggak berani lagi lah pulang malam atau gimana gitu, lewat ke sana saudara, nggak berani Jam segitu. kalau mau ke saudara. Terus ada lagi nggak? Kalau kejadian bisnis sih nggak ada lagi. Kalau penampakan nggak ada di sini. Penampakan nggak ada, cuman saya disasarin aja. Cuman orang lain nih banyak yang ngalamin, banyak diliatin penampakan gitu. Ada ya. timbulnya apa, keberadaannya ya dia suka ngeliat tuh jam 5, setengah 6 gitu ya, pada maghrib aja. Gitu. Sebelum maghrib aja kayak gitu. Dan menjelang maghrib sampai setelah maghrib ya gitu. Iya. Karena kan waktu jam segitu biasanya makhluk astral itu lagi powerful ya biasanya. Iya. Kekuatannya lagi besar kan. Kalau masalah mistis sih emang banyak, tapi pribadi nggak pernah melihat lagi. Tapi ya warga setempat, kampung saya sama kampung seberang banyak sih yang cerita kayak gitu. Emang angker gitu kan. Soalnya kan itu nggak ada rumah, nggak ada apa, jauh gitu dari pemukiman warga itu jauh. Perkebunan aja gitu ya. Perkebunan ya gitu, pohon-pohon kayak gitulah. Ada lagi ya Kang Gus? Kira cukup. Saya mau nanya nih, kan itu ada korban, apa bukan korban ya, ada orang yang gantung diri ya. Iya. Itu masalahnya gara-gara apa sih? Masalahnya itu dia itu bertengkar sama istrinya. Oh, masalah keluarga lah intinya mah ya. Gitu, iya. Jadi kan kalau dia mah orangnya nggak mau terbuka sama orang lain. Oh iya. Jadi kalau ada masalah apa-apa dipenem. Jadi akhirnya dia nggak kuat, kena mental, ya udah. Dan selama waktu 2 minggu itu terjadi hal-hal yang aneh gitu, rame lah gitu. Sampai satu desa geger kejadian. Siap, berarti cukup ya segitu aja ya. Oke, yang mau kenal Kang Agus lebih jauh lagi bisa follow kemana Kang Agus? Di Instagramnya boleh di share @Edward aja lah, @AgusEdward. Kalian follow kalau misalkan mau tanya-tanya, langsung DM atau mau berjodoh dengan dia silakan aja DM coy. Promosi nih. Makasih ya dipromosi ya. Dan bentar lagi dia mau bikin channel juga coy. Channelnya tentang apa Kang Agus rencananya gitu ya? Ya di sana sih saya pengen cover gitu, lagu. Kalau enggak ya sih intinya saya punya sebuah karya lah gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Ya nantilah kalau misalkan saya udah
ada cover lagu terus udah jadi videonya, karya saya sendiri di share. Oke, jangan lupa ya, nanti gua bakalan kasih kalian YouTube-nya dia dan juga catat Instagramnya di @agusedward ya, di Instagramnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah mendengarkan dan menyimak sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa kalian terus pantengin channel ini di Mr. Basi, dari bikin Anda serem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.